belakang surat keterangan berkelakuan baik catatan kepolisian. Layaklah dia untuk dinaikkan. Itu syarat pertama. Anak-anak muda belum ada terlibat kriminal ya. Kalau sudah terlibat kriminal ataupun pembunuhan lain sebagainya, tidak bisa jadi PNS, tidak bisa jadi polisi, aparatur sipil negara ASN itu tidak bisa. ASN, aparatur sipil negara tidak bisa. Asal ada saja kasus di kriminal tidak bisa. Mau berapapun kau kasih uang tidak bisa. Amin anak muda. Pastikan SKC kamu baik. Kalau berkelahi cukup di dalam hati, jangan main fisik. Sekali ditangkap polisi langsung ada catatan di sana. Kalau sekian tanggal sekian dia berkelahi begini. Syarat yang kedua, silakan dibaca. Yang berperawakan baik. Berperawakan baik ini kalau saudara baca pelajari di internet, Google, itu bicara tentang kecantikan dan kegantengan. Maka untuk pegawai istana tidak boleh yang jelek-jelek, harus yang cantik dan yang ganteng-ganteng. Anak-anak muda yang cantik bagi perempuan, ada yang merasa jelek? Biasanya kau cantik ya kau nak? Harus cantik. Nanti kalau kau bilang jelek, besok kami bilang, hai mesti jelek, pasti marah. Bilang aja cantik. Sebelum orang memuji kita, puji diri sendiri karena kita diciptakan seluruh segambar dengan Tuhan. Jangan karena sedikit hidungnya agak begini jelek. Haleluya. Kenapa ini menjadi persyaratan? Lihat pramugari. Tidak ada yang badannya itu setinggi 150, 160 ke atas. Kenapa begitu? Supaya bisa memegang bagasi di atas. Coba yang pendek, nggak nyampe dia pakai kursi dia begini, kapan selesainya kerjanya? Jadi militer itu semua nggak boleh cacat celah, apalagi jadi polisi militer nggak boleh gigi rusak, sehingga ngomong stres boleh protes kepada aturan pemerintah. Militer itu mau perang atau mau gigit-gigitan, sehingga nggak boleh sedikit pun cacat giginya. Kalau mau gigit-gigitan iyalah, kalau punya gigi kan kalah dia saat gigit-gigitan. Ini mau tembak-tembakan, syaratnya gigi harus bersih, harus rapi, nggak boleh ada sedikit celahnya. Indonesia memang aneh dalam hal itu, tapi urusannya lain. Yang dia ambil apa saudara? Supaya cakap. Itu sebenarnya sasaran, supaya berwibawa. Coba presiden kita dulu Gus Dur, mana lebih banyak mendukung lama-kelamaan atau menyuruh mundur? Karena apa? Gus Dur menyalahkan masyarakat. Salah siapa? Kalian yang pilih. Maju aja susah, apalagi mundur. Itu aja kok repot. Calon untuk pegawai pemerintah ganteng, cantik. Katakan amin. Gemuk itu beda dengan gendut. Kurus itu beda dengan langsing. Pramugari juga nggak boleh gemuk gendut, nanti nggak lincah. Yang terlalu gemuk kurangi badannya. Gak usah sebut nama. Jangan lihat ibu-ibu. Ibu-ibu gak mungkin jadi pegawai negeri lagi. Ini sasarannya untuk anak-anak muda. Udah saya bilang tadi. Nanti Bu Melan marah pula lagi. Ini sasarannya untuk anak muda. Terlalu gemuk susah juga cari kerja. Karena bawaannya, kalau banyak orang yang gemuk itu bawaannya mati. Karena kebanyakan jak gula. Kenapa gemuk? Banyak makan. Oh enggak kuat makan nasi, om gemil. Makan nasi enggak kuat, tapi yang lain-lain masuk terus. Maaf bukan menyindir, tapi bercerita tentang persyaratan. Kalau ada yang tersinggung, maafkan saya, ini persyaratan untuk menjadi hal seperti itu. Apalagi yang semua ini, yang kedua ini kecantikan dan kegantengan itu penting. Maka berbahagialah kalau ada anaknya cantik dan ganteng. Tapi hati-hati banyak berdoa juga, karena terlalu cantik, hati-hati juga diambil orang. Anak kami kisah Setompul besok akan diwisuda di Pekanbaru. Saudara yang kenal giginya itu tinggi. Apa bahasanya? Di bawah namanya saya nggak ngerti, beher ya. Kita beher lah supaya rapi. Kawat. Nah, jangan. Kenapa udah? Nanti kalau kau terlalu cantik, belum tamat kau kuliah sudah nikah. Terlalu banyak orang pacaran waktu kuliah, gagal kuliahnya. Betul atau betul? Terlalu dini pacaran gak sabar.
Saya larang mamanya, jangan dibaguskan giginya. Kalau sudah tamat ini sudah baru baguskan. Menderita dalam dunia, saya mau iri Yesus sampai selama-lamanya. Itu sudah bertolak belakang. Saya berharap jemaat Gereja Cinta Nabi tidak ada yang berprinsip seperti itu. Jangan ada yang berprinsip pada dunianya dia susah mustahil kita masuk ke surga. Salah. Justru penderitaanlah bahkan kematianlah sarana untuk masuk surga. Semua orang tua saya dengar kalau orang meninggal ngomong begitu ya. Hamatean do pahitian di hamuluan. Selalu banyak orang ngomong begitu saya perhatikan. Tapi ketika dia menghadap realita, tak ada yang siap. Makanya pengkhotbah sering menjebak jemaat sekarang mau masuk surga hari ini. Amin katanya. Mari kita mati rame-rame. Karena harus mati dulu baru masuk surga. Gak semua diangkat saudara, cuma sedikit orang yang diangkat. Nah, hari ini saya ingin membawa kita belajar tentang hidup yang bermakna dari kehidupan namanya Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Ini namanya satu pasal. Ya. Saudara, dalam zaman Daniel ini sebenarnya di sana waktu itu yang menjadi raja adalah Yoyakim. Yoyakim ini anak kedua dari Yosia. Yosia ini anak dari Amon, dan Amon itu adalah anaknya Manase. Manase itu anak pertama dari Yusuf. Itulah garis turun temurun. Nah, saudara, ketika dia menjadi raja di Yehuda pada saat itu, kalau saudara sambil perhatikan baca karena saya tidak ingin membawa kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21 sudah habis, nanti 10 menit hanya untuk membaca. Datanglah di sana dikatakan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, kalau sekarang itu disebut itu Irak. Karena zaman itu zaman perang, siapa mau diserang sukanya. Kalau dia menang, dia akan menguasai daerah itu sampai selama-lamanya selama dia bisa berkuasa. Nah, ketika Raja Nebukadnezar menyerang Yehuda atau Yerusalem, oleh karena orang-orang yang ada di Yehuda dan Yerusalem pada waktu itu tidak berkenan bagi Tuhan, Tuhan mengizinkan, bahkan disebut dalam ayat itu, menyerahkan mereka kepada Raja Babel Nebukadnezar. Bahkan bait suci yang digadang-gadang adalah keselamatan bagi orang Israel. Bagi orang Israel sekarang, bait suci itu melambangkan kehadiran Tuhan. Maka kemana-mana orang Israel berperang itu tabut perjanjian, tabut suci itu selalu dibawa-bawa. Tetapi pada waktu itu saudara terkasih, itu pun dirampas oleh prajurit daripada Nebukadnezar. Semua orang-orang ditawan pada saat itu. Saudara, kalau kita bicara tentang perang, itu pasti adalah penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Perang saudara saja tidak ngomongan sudah menderita setengah mampus. Suami istri saja tidak ngomongan menderita setengah mampus. Adakah yang bahagia suami istri tidak ngomongan? Kalau ada yang bahagia tidak cakapan, saya beri waktu 1 menit memberikan apa formulanya. Hanya orang yang mau nikah lagi yang bahagia kalau suami istri tidak cakapan. Ya. Nah, dalam saat ini sekarang, ketika Raja Nebukadnezar sudah menawan orang-orang yang ada di kota itu, maka dibawalah banyak orang ke kerajaan Babel sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginan dan siapa-siapa yang diinginkan Raja Nebukadnezar. Karena dia menang dalam perang, dia berhak membawa orang itu ke kerajaannya, dan dia berhak menjadikan itu apa saja. Lalu saat itu saudara ceritanya, dia ingin mengambil beberapa orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang tiada cacat celah dari daerah itu, untuk dibawa ke Babel, lalu dididik, diajar menjadi pribadi yang bisa tinggal di istana, menjadi pekerja atau karyawan, kalau bahasa sekarang staf, atau mungkin orang-orang yang bertugas di istana presiden. Dan tentunya diantaranya adalah Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi saudara, ini saya buat dulu ceritanya sedikit ya. Tetapi persyaratannya, dalam 3 tahun mereka harus dilatih menjadi seorang pribadi yang bisa bekerja di istana. Dan latihan pertama itu mereka harus belajar tentang banyak hal, pelajaran-pelajaran ilmu. Dan yang kedua, mereka harus makan dari makanan yang biasa dimakan oleh raja.
Dan Raja Nebukadnezar waktu itu menurut pahamnya orang Israel adalah penyembah berhala, maka Daniel dan Sadrak Meshach Abednego tidak mau makan makanan yang ada dipersiapkan oleh raja. Lalu saudara, Daniel ini menawarkan kepada pegawai istana atau sebagai kepala bagian kepresidenan, kalau sekarang kepala staf presiden.